yaitu bagaimana membaca satu surat yang dimana mencukupi untuk sepertiga Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tidak mampu, apakah kalian lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka mendapat pertanyaan tantangan seperti ini dari Rasulullah SAW. Para sahabat kemudian justru menyatakan, Aina yutiku dzalik ya Rasulullah? Bagaimana kami mampu melakukan itu, membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam, wahai Rasulullah? Maka kemudian setelah itu Nabi menyampaikan triknya, yaitu bagaimana membaca satu surat yang dimana mencukupi untuk sepertiga Al-Quran. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan betapa luar biasanya surat yang dimaksud. Ketika kita membaca 11 kali dikatakan Allah mengizinkan masuk surga dari pintu mana saja. Membaca sekian kali dikatakan akan digugurkan dosa-dosanya. Banyak sekali riwayat tentang keutamaan dari surat yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah surat itu, saudara? Maka izinkan saya untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata surat itu adalah surat Al-Ikhlas yang hanya terdiri dari 4 ayat yang dikatakan oleh Nabi ia sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Maka kalau orang mau mengkhatamkan, mau menyelesaikan sepertiga Al-Quran, dikatakan cukup membaca surah Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Kenapa begitu luar biasanya surat Al-Ikhlas ini, saudara? Karena memang di dalam surah Al-Ikhlas, di dalam tafsirnya, dia menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyifati Allah dengan sebenar-benarnya sebagaimana Tuhan yang layak kita sembah. Di dalam ayat pertama, Qul huwallahu ahad, Allah menyatakan, katakan wahai Muhammad, bahwa dia Allah itu adalah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Tuhan bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan 100, tapi tunggal. Itu adalah menunjukkan kekuasaannya. Bayangkan kalau Tuhan ada 2, ada 3, ada 10, maka betapa memusingkannya kita bagaimana menyembah begitu Tuhan yang sangat banyak. Ayat yang kedua, Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung. Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Allah memelihara kita, memelihara jagat raya. Allah yang menentukan hidup matinya kita. Karena itu dialah tempat bergantung kita. Kita butuh kepada Allah, kita butuh kepada rahmatnya, kita butuh kepada makhluk yang diciptakan Allah untuk kita. Kita butuh air yang Allah ciptakan untuk kita hidup. Kita butuh angin, udara, oksigen yang Allah ciptakan agar kita bernafas. Allah juga memberikan kita segala hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Karena itu Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung pada kita. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah yang maha awal dan Allah juga yang maha akhir. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Allah adalah bukan makhluk. Kalau makhluk ada awal dan akhir, tetapi Allah
itu adalah yang pertama dan yang akhir. Semuanya makhluk itu bukan seperti Allah. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan siapapun, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah dengan kemahatunggalannya, Allah dengan kemahaesaannya, Allah dengan kekuasaannya, tidak ada yang menyetarainya. Karena itulah Allah Tuhan kita yang seharusnya kita sembah, yang seharusnya kita ibadah kepadanya. Inilah surah Al-Ikhlas yang begitu luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.